Mas Alif, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Desi. Iya, akhir pekan ini untuk para pecinta Barcelona menjadi mimpi buruk begitu ya? Iya, jadi mimpi buruk dan menjadi mimpi bahagia bagi pecinta Bayern Munchen ya. Betul ya. Barcelona bukan sekedar tersingkir di perempat final Liga Champions, tapi melaluinya dengan amat memalukan karena Blaugrana ini digelontor 8 gol oleh Bayern Munich begitu Mas Alif ya. Bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ya memang kalau dari segi skor ya Mbak Desi, ini adalah skor yang sangat memalukan, bahkan ini mungkin tragedi bagi Liga Champions. Bagaimana klub sekelas Barcelona bisa kebobolan 8 gol ya. Walaupun kalau menurut saya skor ini sebenarnya sudah agak sedikit saya prediksi karena di tahun 2013 ketika Barcelona di masa jaya-jayanya, ketika hampir semua klub di Eropa ketakutan, justru mereka kalah dengan skor agregat telak oleh Bayern Munchen ketika itu. Main di kandang Bayern Munchen kalah 4-0, main di kandang Barcelona kalah 3-0. Agregat waktu itu 7-0. Sehingga saya melihat kekalahan di 2013 itu tampaknya masih akan berulang, dan ternyata memang berulang, dan walaupun saya sendiri agak terkejut kekalahan ini dengan skor yang sangat mencolok ya. Walaupun sudah diprediksi 8-2. Tapi tetap mengejutkan gitu ya. Sangat mengejutkan karena kalau di tahun 2013 memang agregatnya kan 7-0. Tapi dalam satu match, dalam satu pertandingan misalnya ketika main di Allianz Arena mereka kalah 4-0. Baru main di Camp Nou mereka kalah 3-0. Ini dini hari tadi mereka kebobolan 8 gol untuk tim sekelas Barcelona. Ini yang memang mengejutkan ya Mbak Desi. Iya, jadi Anda melihat apa sih yang kurang dari permainan Blaugrana dini hari tadi? Saya Mbak Desi sebenarnya melihat kenapa saya punya prediksi bahwa Barcelona akan kalah, bahkan kesulitan. Karena ini lebih kepada konsep bermain Mbak Desi. Jadi ini bukan kepada individu-individu, karena kalau kita melihat individu-individu sebenarnya Barca juga memiliki pemain yang cukup baik ya, ada Messi tetap ada di sana, kemudian ada Suarez. Tetapi kenapa Barca ini selalu kesulitan bahkan kebobolan lebih banyak melawan Bayern Munchen? Karena Barca ini selalu berpedoman kepada permainan mereka tiki-taka ya, mereka bermain dengan bola pendek 1-2. Platform atau permainan seperti ini tidak akan ditinggalkan oleh Barca karena ini menjadi ikon mereka ya, bahkan menjadi ikon ciri khas mereka ke dunia. Nah, tetapi justru permainan ini bisa dikalahkan oleh Bayern Munchen. Kenapa Bayern Munchen bisa mengalahkan? Ini lebih kepada platform permainan Munchen. Munchen melakukan pressing lebih tinggi. Jadi kalau ibaratnya, saya kasih gambaran ya ke Mbak Desi, ibaratnya orang main bulu tangkis, Mbak Desi nyemes, lawannya nyemes lagi, adu smash. Jadi mungkin lawan baca ini karena taktik tadi ini sudah sangat melegenda begitu ya, kemudian sudah bisa kemudian diprediksi oleh lawan-lawan tandingnya begitu. Tidak semua bisa memprediksi dan tidak semua bisa melakukan pressing seperti yang dilakukan oleh Munchen. Munchen ini melakukan pressing yang sangat tinggi. Salah satu contoh adalah ketika para pemain Barca memegang bola, ini para pemain Munchen melakukan pressure. Pressure-nya itu bahkan membentuk segitiga di setiap ada bola yang dikuasai oleh para pemain Barca. Kemudian mereka melakukan tekanan hampir ke separuh lapangan. Ini membuat Barca kesulitan untuk mengembangkan permainan. Bahkan ketika pemain Barca siapapun memegang bola, maka orang terdekat dari pemain Bayern Munchen akan melakukan pressing, minimal dia akan mencoba untuk mengganggu. Sehingga one-two touch dari permainan Barca benar-benar tidak bisa berkembang, apalagi dari zona ke zona. Dalam satu area saja mereka udah sulit untuk keluar dari pressing, bahkan tekanan dari Bayern Munchen. Ini yang membuat pemain-pemain Barca kesulitan ya. Seandainya ya Mbak Desi, seandainya kalau Barca mau merubah cara bermain dengan bermain bola-bola panjang
atau bermain mirip Atletico Madrid misalnya. Ini ceritanya mungkin akan lain, tetapi hal itu tidak akan dilakukan oleh klub sekelas Barca yang sudah punya trademark, sudah punya ikon permainan tiki-taka, Mbak Desi. Iya, jadi pelajaran penting apa dari pertandingan Barcelona dan Bayern Munich dini hari tadi? Sebenarnya pelajaran terpentingnya adalah kalau menurut saya ini akan sepak bola level tinggi. Sepak bola level tinggi ini sudah tidak lagi berbicara dalam hal materi pemain atau mungkin dalam hal istilahnya hitung-hitungan di atas kertas, tetapi ini sudah semacam garis tangan lah barangkali Mbak Desi. Garis tangan di mana Barca ini dengan cara mereka bermain tiki-taka akan selalu mengalami kesulitan, buntu, bahkan mengalami kehancuran ketika jadi melawan. Sudah saatnya harus meninjau dan mengambil keputusan yang diperlukan untuk masa depan ini ya, karena catatan buruk Barcelona ini sudah sangat mewarnai musim ini. Dalam sepak bola modern sebenarnya kalau kita melihat di Piala Dunia, setiap Piala Dunia lah yang terakhir di Rusia, misalnya kita melihat bagaimana Perancis bermain, itu setiap pertandingan ke pertandingan itu strategi dan permainan yang diterapkan itu berbeda. Ketika Perancis melawan Belgia dan ketika Perancis misalnya melawan Kroasia, itu taktik, formasi dan cara mereka bermain itu berbeda. Tetapi ketika ini untuk klub Barcelona ini sulit untuk merubah ini karena mereka tidak akan merubah platform mereka bermain tiki-taka dengan 1-2 sentuhan. Baik, Mas Alif, kita kalau ngobrol soal bola ini butuh waktu yang panjang, namun kita dibatasi waktu nih Mas Alif ya. Oke. Iya, terima kasih untuk tangkapannya pagi ini.